Setiap orang itu punya kehidupan personal yang berbeda-beda ya. Kehidupan yang personal orang yang berbeda-beda, di mana dia dilahirkan, bagaimana cara dia dibesarkan. Halo teman-teman, kenalin saya Agra, Agra Locita, panggilannya Mbak Agra, tapi kadang saya suka dipanggilnya Mas. Tapi kalau misalnya bis jadinya Agra Mas, itu di bis di Jakarta ya, mungkin tahu ya. Nah, kali ini kebetulan dapat kesempatan banget. Makasih ABP Amikom Business Park udah bisa kerjasama dengan Yogyatorium. Kita bikin beberapa event kemarin kayak live di RBTV juga ya. Ada beberapa hal yang saya sharing juga gitu. Terus hari ini bersama teman-teman startup. Ini wajah saya mungkin berapa tahun yang lalu ya. Saya tadi udah cerita bahwa saya lulusan seni yang sekarang bekerja di industri kreatif. Ini tempat saya kerja di Yogyatorium Dagadu Jogja. Mungkin ada yang pernah main di sana di Gedung Kuning. Yogyatorium itu dari kata Yogyakarta Tourism and Laboratorium. Jadi berhubung dulu yang bikin Dagadu itu adalah 25 mahasiswa arsitektur UGM. Kemudian setelah sekian tahun dan di 2013 itu mereka pengen punya satu lokasi yang terbuka untuk warga Jogja dan khususnya untuk orang-orang di Indonesia gitu, untuk kita saling bisa belajar jadi bagian dari community hub dan creative space di Dagadu gitu. Jadi karena memang memulai Dagadu itu dulu dengan organik dari mahasiswa desain arsitektur yang kemudian membuat suatu bisnis dan ternyata booming sampai sekarang udah 26 tahun. Nah, kini saatnya kami punya sesuatu lokasi yang itu bisa diperuntukkan untuk orang banyak dan bisa menggunakan itu untuk kegiatan berbagi sharing di dalam perusahaan kami sendiri. Terus ini kegiatan-kegiatan yang pernah kami lakukan sebelum pandemi, salah satunya adalah kami kolaborasi dengan bisa dibilang seniman artis kolektif lah dari Brooklyn, dari New York. Waktu itu ada namanya Ugly Duckling. Jadi mereka membuat bisnis. Nah, ini saya pengen cerita, maksudnya di presentasi kali ini kita akan melihat segi bisnis-bisnis yang lain gitu, daripada yang mungkin selama ini kita melihat bisnis yang pernah kita lakukan secara digital gitu, tapi ini ada format-format tertentu yang dia sebenarnya juga bisnis tapi erat kaitannya dengan hal-hal yang sebenarnya mereka sukain gitu. Nah, ini Ugly Duckling Press. Ugly Duckling Press itu artis kolektif dari Brooklyn, New York. Mereka dari tahun 93 dan mereka itu adalah sebenarnya orang-orang yang mencintai tentang puisi. Ini suara saya cukup kedengaran ya Mbak ya? Nanti kalau kurang kedengaran saya dikasih tahu aja. Iya, kedengaran kok Kak. Oke, siap. Dan mereka itu mencintai tentang puisi, sastra, dan lain-lain gitu. Nah, kemudian akhirnya mereka itu berusaha menerbitkan buku sendiri, buku-buku puisi mereka yang mereka terbitkan. Dan di Brooklyn sana, di New York, mereka punya beberapa pertunjukan ya, atau pementasan pembacaan puisi. Dan 2 tahun lalu puisi-puisi ini itu ditampilkan di Yogyatorium gitu. Jadi mereka membawa. Nah, gimana misalnya mereka monetize kegiatan yang mereka suka dan akhirnya mereka bisa berjalan sekian puluh tahun ya, mereka mencetak buku mereka sendiri, kemudian mereka menjualkan buku-buku mereka ke beberapa negara ya, beberapa negara di dunia ya, itu cukup banyak. Dan waktu pementasan mereka pun mereka membacakannya dalam, seru sekali waktu itu, bahasa Indonesia kami terjemahkan, kemudian di bahasa Rusia dan kemudian di bahasa Inggris gitu. Jadi bagaimana sebenarnya budaya juga sebenarnya bisa berperan di situ untuk penggerakan ekonomi kreatif di suatu kawasan atau komunitas. Kemudian saya juga pernah bikin film gitu untuk festival, dan ini bersama sutradara saya di tengah namanya Tamara Sogaulu dari Amerika. Kemudian sebelah itu ada salah satu aktor kami dari Jogja itu Mas Abe. Nah, ini kami screening perdana waktu itu di Amerika, dan terakhir film ini diputar di Cannes Film Festival di Eropa. Kemudian ini yang saya kerjakan dulu sebagai mahasiswa seni yang lulus dan belum punya duit. Ada saya bekerja sebagai manajer residensi waktu itu, ngurusin seniman-seniman yang datang dari Eropa, kemudian Australia, dari Asia,
untuk mereka bisa berkolaborasi. Ya sebenarnya ini yang dikerjakan ini mirip seperti ABP, cuman formatnya adalah ini orang-orang kreatif seniman gitu. Seniman-seniman yang datang ke galeri, dan ruang galeri itu adalah tempat inkubasinya mereka. Mereka bisa berkenalan dengan orang-orang baru, kemudian upgrade skill, kemampuan mereka, kemudian di akhir itu mereka presentasi karyanya ke publik, ataupun misalnya mereka membuat suatu project dengan orang lain. Nah, saya pengen cerita, karena tadi saya sudah cerita sedikit-sedikit lah ya, bahwa sebenarnya pekerjaan saya dulu-dulu itu adalah ngurusin orang-orang yang kebanyakan ide, kadang gitu. Kebanyakan ide, apalagi yang diurusin itu adalah orang-orang kreatif dan seniman gitu. Nah, kadangkala sebagai orang kreatif dan seniman, bahkan sudah menjadi kreatif pun itu suka bingung bagaimana kita membuat ide kita itu pada akhirnya menjadi sesuatu yang bisa untuk ditampilkan atau bisa untuk diterima oleh orang lain gitu ya. Karena selama ini kadang ide itu cuma ngubek-ngubek di otak kita sendiri gitu. Apalagi kalau misalnya orang kreatif itu biasanya impulsif ya. Jadi kalau orang impulsif itu dia suka berpikiran sesuatu kemudian loncat ke lain topik dan lain-lain. Nah, saya pengen cerita nih gimana sebenarnya cara kita menemukan ide. Sebenarnya kan teori dan tekniknya banyak banget ya, atau bahkan teman-teman punya teknik sendiri. Nah, tapi kita coba mengkerucutkannya dalam beberapa hal. Nah, ide itu sebenarnya apa sih ya? Ide itu kalau dalam bahasa Yunani itu kan artinya bentuk atau pola, kemudian artinya itu bagaimana cara kita melihat. Nah, sebenarnya secara general itu adalah sebuah rancangan ataupun gagasan yang ada di ide kita dan ada di dalam pikiran kita. Nah, masalahnya kalau ide-ide itu hanya nongkrong di otak kita, terus mau kita apain gitu kan. Jadi kayak misalnya kita jalan nih ke suatu lokasi, terus kita melihat sesuatu, wah bagus nih kalau kayak gini, jadi ide gitu kan ya. Terus kemudian kita cerutuk lagi atau lagi ngobrol sama teman, wah ini bagus juga nih begini, iya harusnya kita begini, ide lagi gitu. Tapi kemudian ide-ide itu gimana sih cara kita untuk menerapkannya itu supaya jadi sesuatu yang bisa kita eksekusi. Itu suka masalah untuk beberapa startup apalagi di awal gitu ya. Jadi sebenarnya idea generation itu adalah bagaimana kita membentuk tindakan sesuatu yang akhirnya memicu ide itu untuk membuat suatu pemikiran baru. Jadi ide-ide yang tadinya abstrak dan loncat-loncat di kepala kita, kemudian dia hadir dalam berbagai bentuk, itu gimana caranya supaya kita bisa memudahkan itu untuk bisa kita lakukan jadi sesuatu yang dieksekusi gitu. Ataupun itu ternyata bisa kita terapkan di dalam startup kita. Nah, yang pertama, balik ke teman-teman, sekarang kan setiap orang itu punya kehidupan personal yang berbeda-beda ya. Kehidupan yang personal orang yang berbeda-beda, di mana dia dilahirkan, bagaimana cara dia dibesarkan, bagaimana dia situasinya ketika dia sekolah, itu membuat orang menjadi punya kepribadian yang berbeda-beda. Nah, kepribadian yang berbeda-beda itu pada akhirnya membuat kita menyerap sesuatu ataupun bertindak ataupun berbuat itu pada akhirnya jadi semuanya sangat berbeda. Tapi secara general itu sebenarnya bisa dibagi menjadi 4. Nah kan kalau banyak tuh ya teori psikologi dan lain-lain, cuman saya menjelaskannya pakai yang DISC aja ya. Jadi supaya lebih mudah untuk dipahami. Ini juga bisa dipakai untuk teman-teman ketika kita mau berkolaborasi dengan orang, terus bagaimana kita memahami orang lain, atau bagaimana cara kita memahami bagaimana dia berpikir, itu kita bisa menggunakan ini metode ini. Nah, salah satunya begini. Jadi sebenarnya kita, setiap orang itu dibagi menjadi 2 orang yang mempunyai karakter yang berbeda. Pertama yang outgoing ya. Jadi orang D sama I. Yang D itu adalah dominance, influencing, stabilizing, dan cautious. Ini empat tipe orang ya. Jadi kalau dominance itu dia tuh sebenarnya orang yang hasil, dia apa-apa pokoknya hasil. Yaudah kamu ngomong sama aku, intinya apa? Nah itu biasanya orang dominan tuh kayak gini, dan dia orangnya kompetitif ya. Dan orang dominan ini dia orangnya aktif. Nah bisa dilihat kan di atas D sama itu I, dan dia di outgoing ya, jadi dia orang-orang yang aktif. Nah I itu orangnya influencing, terus dia persuasif, terus dia orangnya tuh impulsif ya. Kalau misalnya kalian punya teman kayak
ayo kita ke pantai, oh iya habis ini kita nanti akan makan ikan terus nanti kita kesana ya. Pokoknya dia pikirannya tuh bisa loncat-loncat dan sangat antusias, biasanya sangat energik, jadi kalau nggak ada dia nggak rame gitu ya. Terus pikirannya selalu banyak. Nah, orang I itu dia menginfluencing atau memberikan pengaruh kepada orang lain cukup baik gitu. Jadi dia selalu punya banyak ide-ide yang menarik. Terus kemudian yang S, orang yang stabilizing itu dia orangnya tenang gitu, dia tidak mau punya banyak konflik, itu pembawaannya juga dia kalem kayak gitu. Terus dia mencermati apa-apa tuh sesuatu dengan seksama gitu. Kemudian yang C itu cautious, ya orangnya apa-apa dipikirin, analytical lah gitu. Terus orangnya detail. Jadi kalau misalnya orang I ngajak orang C makan gitu ya, kita makan yuk ke kafe gitu. Kafenya mana? Oh, kafe Kota Baru, sana enak. Terus nanti orang C nanya, kamu tahu dari mana kalau itu enak gitu? Kamu udah pernah nyoba? Udah ada buktinya? Udah ada videonya? Apa udah ada yang pernah kesana? Oh, pokoknya dia kenanya segala macam gitu kan. Dan orangnya dia sangat sistematis. Jadi kita melihatnya bahwa D sama I ini adalah orang yang outgoing, sama S ini adalah orang-orang yang dia pembawaannya kalem. Nah, I sama S itu orangnya people oriented. Jadi dia pembahasannya, kalau cara bahasannya dia akan membahasnya kayak aku tadi habis datang ke sana ya, kasihan ya orang di sana itu kelihatannya kok bajunya nggak ganti ya 10 hari ya misalnya gitu. Nah itu people oriented. Tapi kalau orang D sama C task oriented, dia berdasarkan tugas gitu. Terus misalnya tadi orang itu membahas tentang baju orang yang tidak ganti 10 hari. Nah orang D sama C itu langsung pertanyaannya, maksudku kamu cerita kayak gini tuh tujuannya apa ya gitu, intinya apa, aku pengen tahu kamu mau yang diceritain apa. Jadi dia langsung kepada hasil. Nah teman-teman, kenapa saya membahas sedikit tentang ini adalah bahwa ketika kita mau menerjemahkan ide atau memahami ide orang lain, maka sepenuhnya kita harus memahami orang tersebut atau diri kita sendiri. Sebenarnya kita ini tipe seperti apa sih gitu, tipe orangnya seperti apa, apakah teman-teman tuh tipe D atau tipe I, atau tipe S, atau tipe C. Karena masing-masing dari personality ini mempunyai cara pendekatan atau cara belajar atau cara memahami secara berbeda. Nah, itu nanti bisa dicari lebih lanjut gitu pemahaman tentang ini. Tapi kurang lebih tadi ketika kita mau memulai suatu ide, maka pahami dulu apa sebenarnya yang ada di diri kita, kemudian apa sebenarnya yang teman kalian atau rekan kalian itu sebenarnya mereka tuh tipe orang seperti apa. Dengan begitu maka kita tidak misinformasi ataupun salah menilai orang lain, atau bahkan sampai mengeneralkan tipe cara pandang kita melihat suatu ide. Nah fatalnya kan gitu, kalau kita hanya melihat ide dari satu sisi ya, kita akan melihat itu dari sisi kita sendiri, padahal ide itu abstrak, ide itu ada di mana-mana dan di kepala orang tuh bisanya beda-beda. Nah secara garis besar juga sebenarnya orang itu punya cara belajar yang berbeda-beda. Ketika kita sekolah, kita pasti selalu digeneralkan ya, kita selalu diratakan gitu, bahwa kalau kamu belajar IPA maka kamu harus bisa IPS, maka kamu harus bisa bahasa dan lain-lain. Nah untuk sebagian orang itu merepotkan dan memusingkan. Kenapa? Karena sebenarnya setiap orang tuh punya cara belajarnya mereka sendiri. Kalau yang secara ininya ya, secara mudahnya, orang itu sebenarnya dibagi 3 hal. Ini yang paling mudah. Yang pertama itu adalah orang itu belajar berdasarkan visual. Jadi dia apa yang dia lihat maka itu yang dia pahamin gitu. Jadi apa yang dia baca dengan penglihatannya maka itu yang menjadi ide dia atau bagian dari bagaimana dia berpikir. Kemudian ada tipe orang yang mendengarkan, maka dengan dia mendengarkan sesuatu dia bisa belajar. Misalnya ada orang belajar bahasa Inggris tapi dia harus mendengarkan audionya gitu. Kalau dia baca teks mungkin dia agak kesulitan, tapi kalau dia mendengar audio dia bisa sangat paham apa yang sebenarnya dia dengar dan dia pelajari. Ada lagi orang yang tipenya meraba, jadi ketika dia mempelajari sesuatu dia harus memegang, dia harus merasakan teksturnya, dia harus merasakan bentuknya. Itu yang 3 tipe yang kira-kira teman-teman bisa pahamin. Nah, ada lagi tipe yang misalnya kayak kita lihat di sini, ada yang naturalis, jadi dia memahami berdasarkan atau dia membaca situasi di alam. Nah itu
apakah teman-teman tipenya seperti itu, misalnya ngelihat kok sekarang burungnya dia terbangnya dari utara ke selatan atau dari selatan ke utara ya, terus dia berusaha membaca. Terus sekarang kita sering lihat misalnya kayak di Merapi gitu ya, kok ini hewan-hewannya pada turun ya dari gunung, ini pasti pertanda sesuatu. Jadi dia belajar membaca apa yang terjadi di alam gitu, apa yang terjadi di lingkungan. Nah itu biasanya orang-orang yang pemahamannya cukup baik ya dengan hal-hal seperti ini. Dan kadang kita sekarang kehilangan itu, karena semua serba informasi, serba digital. Kita orang-orang indigenous itu punya kemampuan seperti itu karena dia berdekatan dengan alam. Kemudian musikal, jadi ya tadi ya berdasarkan apa yang bisa dia dengar, menghiraukan apa yang dia dengar, dan tone, rhythm dan lain-lain. Terus kemudian bodily kinesthetic, jadi dia menghubungkan antara pikiran dengan badannya dia, itu cara dia untuk belajar, misalnya ya orang-orang yang di bagian olahraga dan lain-lain gitu ya. Terus ada yang logical, mathematical, dia harus berdasarkan hipotesa dan harus membuktikan, maka dengan itu dia mempelajari sesuatu. Atau yang orang yang dia orangnya sangat humanis dan dia mempelajari sesuatu dari bentuk dia komunikasi dengan orang lain, dia memahami cara belajar seperti itu. Itu interpersonal, misalnya sensing people, feelings and motives, jadi dia mempelajari orang lain dengan cara dia mengamati, merasakan apa yang empati dan simpatinya cukup tinggi. Biasanya orang-orang ini dia merasakan itu dan dia menjadi hal itu menjadi sesuatu yang dipelajarin. Kemudian intrapersonal, dia understanding yourself, apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu mau. Jadi dia orangnya yang lebih reflektif kali ya, melihat ke dalam apa sebenarnya yang ada di dalam dirinya dia, apa sebenarnya yang dia pikirkan, kenapa ini terjadi dan lain-lain. Jadi dia lebih ke diri sendiri gitu. Terus kemudian finding the right word to express what you mean, linguistik ya, biasanya dia akan memahami dari bentuk teks gitu. Terus kemudian spasial, jadi virtual, jadi dia melihat dari apa yang ada di alam. Ini tuh ada teori namanya Scamper. Mungkin teman-teman dari startup udah pernah dapat teori seperti ini, mungkin ada juga yang pernah menerapkan gitu. Jadi ini punyanya Om Bob dulu ya. Om Bob itu tahun 1971 itu dia mempunyai gagasan di dalam cara belajar itu Games for Imagination Development. Jadi bagaimana kita menerapkan teori Scamper. Nah, teori Scamper itu ada dari substitute, combine, adapt, modify, put to another use, eliminate, kemudian reverse. Nah, gitu. Sebenarnya ini teori yang pada dasarnya ketika kita punya ide, itu kita bolak-balik, bagaimana ide tersebut bisa kita mix and match-kan gitu. Kira-kira kayak gitu. Misal kita mulai dengan substitute ya. Nah, substitute itu misalnya kita mengganti ide dasar kita itu dengan topik yang lain. Nah, kira-kira tuh bisa dilakukan nggak? Misalnya kita punya ide bahwa saya akan saya akan traveling gitu misalnya. Saya ingin traveling. Kemudian saya ganti dengan topik lain. Bisa nggak? Misalnya ada kata atau ada pikiran bahwa saya ingin bercocok tanam, misalnya gitu. Diganti ya dari traveling ke cocok tanam. Atau bahkan misalnya bisa diganti nggak? Kalau nggak bisa diganti, oke, kita pilih satu dengan topik lain yang setara. Misalnya traveling dengan mobil, itu mungkin masih bisa dilakukan ya, traveling dengan mobil. Oke, itu substitute. Kemudian combine, misalnya gabungkan, menambahkan informasi ke topik aslinya. Oke, traveling, combine. Saya pengen traveling bercocok tanam. Bisa nggak? Bisa. Oh, ternyata saya bisa pergi ke tempat traveling yang ada tempat misalnya agrowisatanya, atau di sana ada perkebunan organiknya. Jadi saya bisa merasakan traveling dan saya juga merasakan kegiatan bercocok tanam gitu. Jadi kita mengkombinasikan sebenarnya dua ide yang berbeda itu untuk jadi satu kesatuan gitu. Atau yang ketiga adalah adapt atau adjust kadang ya. Itu bagaimana cara kita sebenarnya mengidentifikasi menyusun topik untuk bahan yang disesuaikan. Jadi kita punya ide traveling. Kemudian kalau misalnya kita
mau makan gitu, apakah bisa misalnya, bisa di just, jadi kita traveling, justnya kita makan, berarti kita akan melakukan kegiatan wisata kuliner. Misalnya ide-ide seperti itu. Terus kemudian modify, kita ubah ide kita itu, kata dasar si ide itu, kita ubah menjadi sesuatu yang lebih besar atau kita ubah menjadi sesuatu yang lebih kecil. Tahu misalnya topik yang kita ubah dalam besar atau kecil, jadi kayak istilahnya pengembangan ide atau meminimalkan ide gitu. Nah, kayak modify misalnya saya mau traveling, merasakan tempat baru, oke, di-adjust lagi ke hal yang lebih kecil. Oke, traveling cuman tidak lebih dari 15 menit, kita kira-kira bisa apa ya? Staycation gitu. Tetap merasakan traveling tapi tidak jauh, tapi dia tetap mendapatkan apa yang sebenarnya diinginkan dari ide kita itu misalnya modify. Jadi kita mengubah, memperbesar atau memperkecil. Kalau misalnya awalnya traveling tuh harus naik pesawat, naik mobil, tapi ini tetap bisa merasakan pengalaman traveling tapi jarak singkat dan idenya jadi diperkecil, jadi hal yang bisa kita lakukan misalnya di dalam kota gitu misalnya. Terus kemudian kita juga bisa misalnya put to another to use, jadi kita mix and match kan gitu ya, kayak misalnya ide dasarnya apa, terus kita melakukan kegiatan yang lain, terus apakah itu bisa dikombinasikan untuk digunakan lah, kita kira-kira seperti itu. Terus kemudian yang eliminate itu misalnya kita menghilangkan idenya untuk menimbulkan ide yang baru. Jadi kita misalnya udah stuck sama ide satu, kata traveling itu ya, itu kita mau nyari tuh kombinasinya nggak ada, adaptasinya nggak ada, di substitute juga nggak bisa, modify juga nggak, ya udah kita hilangkan aja ide kita tentang traveling. Mungkin kita ganti dengan hal yang bisa kita lebih pahamin gitu, katakan apa ya, misalnya ya ganti dengan kata makan atau apa. Jadi kalau ketika ide itu udah stuck, mentok, nggak bisa diapa-apain, dikembangkan nggak bisa, dikecilkan nggak bisa, dibesarin nggak bisa, diganti atau dicari hal yang bisa menambahkan nilai dari ide itu nggak bisa, ya mau nggak mau tuh harus diganti gitu. Nah, reverse itu lebih kepada kita membalik sebenarnya, membalik ulang konsep kita. Jadi misalnya konsep dasarnya traveling ya, terus kemudian sebenarnya endingnya itu kita mau mencari mencari tentang relaksasi ataupun senang. Jadi intinya melakukan traveling untuk mendapatkan hasil senang gitu. Nah kemudian di reverse lagi, reverse tuh maksudnya dibalik aja gitu, senang. Oke, dengan senang maka kita harus traveling apa enggak? Apakah dengan senang kita bisa melakukan itu dengan menonton film misalnya? Jadi kita bisa mempertanyakan balik lagi sebenarnya gagasan awal atau ide kita tuh dibalik untuk tujuan akhir kita tuh apakah tentang itu atau tidak. Ini agak ini sih ya, tiap orang pasti akan beda-beda, nanti teman-teman bisa nyari sendiri, tapi ini salah satu teori yang bisa digunakan gitu. Nah ini bisa kemudian, atau kita menggunakan pendekatan yang lain, misalnya 5W1H. Ketika kita punya ide, dan itu biasanya kita lakukan ketika brainstorming, itu kita selalu menanyakan hal-hal seperti ini gitu. Kayak misalnya who, what, where, when, why, how. Hanya terus gitu ketika kita mau melakukan sesuatu sampai secara semua ide itu atau gagasannya itu detailnya bisa. Misalnya ya, kayak dulu itu saya pernah diajak untuk sama fotografer dari seniman dari Australia, itu dia pengen membuat karya yang berhubungan dengan mercusuar gitu. Dengan mercusuar itu karena dia punya kaitan dengan kakeknya dia yang kerja dulu di mercusuar gitu, istilahnya kayak gitu. Terus kemudian targetnya dia adalah kita membuat suatu karya atau membuat suatu ide, gagasan itu ketika kita ke Nusa Kambangan. Pokoknya saya mau melakukan kegiatan itu di sana. Kan itu kan sesuatu hal yang pusing ya secara regulasi dan lain-lain. Karena kita membuat suatu brainstorming dan melakukan pendekatan ini. Oke,
Kalau misalnya kita pergi ke sana, gitu, pergi harus memotret mercusuar di Nusa Kambangan, oke, kita dengan siapa? Kemudian kita mau apa di sana? Kenapa kita ke sananya tuh, kita di mana? Kapan? Kenapa kita harus sampai sana? Terus bagaimana cara kita sampai sana? Itu adalah jadi bagian bahan diskusi ketika kita punya suatu ide, kemudian kita pertanyakan dengan pendekatan 5W1H ini sampai kita mendapatkan konklusinya gitu. Dan waktu itu ketika kami mengerjakan proyek fotografi itu, terus akhirnya kami riset dulu di awal ke Semarang. Waktu itu ke Semarang, kami ke tempat navigasi di sana ya, di Semarang, di pelabuhan itu. Kemudian ternyata bisa juga untuk dapat akses masuk ke Nusa Kambangan bersama timnya mereka gitu. Dan kemudian kata why ini tuh jadi sangat terngiang di pikiran saya sama dia. Kenapa kami harus jauh-jauh sampai sana, padahal mereka bilang di sana itu tingkat ininya tinggi, tingkat resikonya cukup tinggi. Apa sebenarnya yang bisa kita lakukan ketika kita membuat suatu proyek tapi tingkat resikonya terlalu tinggi, tapi sebenarnya outputnya adalah sama, kayak gitu. Terus akhirnya kami batalkan perjalanan itu. Terus akhirnya kami melakukan pembuatan karya itu, atau membuat mendokumentasikan bikin karya presentasi atau pameran itu, tapi tetap kontennya itu tentang lighthouse ya, tentang mercusuar itu, tapi tidak harus melakukan di tempat itu. Nah, hal-hal seperti ini tuh bisa dilakukan teman-teman ketika punya gagasan ide, dan ini dilakukan di dalam suatu grup, jadi harus ditanyakan terus-menerus gitu. Pro konsnya tuh apa gitu ketika kita melakukan suatu ide atau gagasan. Atau teman-teman bisa ketika punya ide meletup-letup di pikiran itu, cobalah buat mind mapping gitu. Mind mapping ini kan dia akan mempermudah kita sebenarnya. Ide awalnya apa nih? Misalnya ide awalnya strategi untuk whole food plant-based living. Jadi bagaimana kita membuat strategi untuk menanam makanan untuk kebutuhan hidup misalnya sehari-hari gitu, segala macam gitu ya. Terus itu dibikin branch-nya, dibikin cabangnya itu sesuai dengan ide atau gagasan kita. Pertama misalnya jangan sampai kelaparan gitu. Terus ada ini sebenarnya ide saya tentang gagasan ini adalah hubungan dengan mindset, atau bagaimana kita ini ada juga kemungkinan untuk kita bisa monetize gagasan kita itu dalam bentuk shopping, belanja orang-orang, atau ini hanya untuk kita simpan, atau ini nanti bagaimana proses produksinya. Nah, kan ide itu kalau sangat abstrak dan terlalu banyak kadang membuat otak kita pusing ya. Jadi kalau bisa tuh diterjemahkan dan dituliskan teman-teman, karena ide itu ya kayak tiba-tiba puff gitu, hilang gitu. Tapi kalau pas lagi ada itu tolong diterjemahkan atau digagasin kalau bisa dalam bentuk mind mapping ini, supaya ide atau gagasannya berubah-ubah. Apalagi tadi orang I itu tipenya orangnya idenya banyak, tapi secepat itu juga ide itu akan hilang, karena tipenya impulsif gitu. Jadi kalau udah punya banyak ide, bagus idenya, tapi eksekusinya kurang. Jadi dia butuh orang semacam orang D atau orang C tadi untuk bisa menerjemahkan gagasannya dia, menuliskan kalau bisa menjadi bentuk-bentuk strategi yang bisa dikerjakan gitu. Jadi saran saya kalau misalnya bingung, nggak punya ide, deket-deketlah sama orang I gitu, karena orang I itu orangnya impulsif. Ketika melihat sesuatu gagasan, dia langsung bisa cerita, tapi kemudian dia bingung mengeksekusinya gitu. Nanti teman-teman D dan C yang mengeksekusi. Jadi kalau dalam suatu tim ya, di startup bagus juga tuh kalau punya tim yang kombinasinya ada 4 orang itu. Nah, kemudian ketika tadi kita sudah memahami diri sendiri, kita mengetahui personality kita seperti apa, bagaimana cara kita belajar, ternyata kita bisa menerjemahkan atau membuat gagasan kita itu, ide-ide kita itu kita obrak-abrik ya, tadi kita substitute, kita modify, kita adjust, eliminate, resave, dan sebagainya itu. Terus akhirnya kita coba membuat itu dalam bentuk memahami dalam bentuk design thinking. Nah,
kata desain, teman-teman, desain itu berarti tidak hanya sesuatu dalam bentuk visual yang apik, yang bagus gitu ya. Tapi desain itu sendiri sebenarnya dia ada urusannya dengan bagaimana kita membuat suatu solusi ketika kita memahami masalah itu sendiri. Nah, itu bagian dari design thinking itu seperti itu. Jadi, kita membuat suatu startup A karena kita pengen membuat solusi atas masalah apa. Kenapa itu harus dilakukan dan apa dampaknya sama orang lain. Nah, itu kita coba dengan metode design thinking ini. Ini jadi pertama, ketika kita mau membuat usaha atau kita membuat suatu ide, maka yang pertama harus dilakukan adalah kita harus memahami kenapa ada masalah tersebut, ada problem, empati kita harus jalan gitu. Jadi kita nggak bisa tuh ya namanya membuat usaha, project, produk apapun itu ketika kita hanya memasukkan gagasan yang kita kira itu benar dan baik untuk orang lain. Nah, jangan-jangan kita tidak memahaminya cukup dalam tentang apa sebenarnya yang dibutuhkan orang lain terhadap produk kita gitu. Jadi ketika kita mau membuat suatu produk, prototype dan lain-lain, sebelum dilempar ke pasar, maka kita cobalah untuk memahami orang lain. Banyak bertanya, banyak melihat, banyak membuat, kalau misalnya buat survei lah dengan pertanyaan gitu. Empatinya kita asah untuk menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang apa sebenarnya dibutuhkan orang lain. Kemudian kita define ya, mengkombinasikan semua yang sudah kita observasi tadi dengan semua cara belajar yang bisa kita lakukan gitu untuk melihat sebenarnya permasalahannya di bagian mana gitu. Terus kemudian tadi ketika kita sudah merasa empati, kita kemudian mengkombinasikan, mengobservasi, kemudian untuk menjadikan suatu gagasan dan ide ya. Ide-ide itu kemudian kita eksplorasi terus menerus gitu. Tadi dengan teori-teori tadi itu, apakah dengan mind map, apakah dengan 5W1H, apakah dengan tadi metode Scrum itu, untuk kita menghasilkan suatu prototipe dari suatu produk atau project atau gagasan itu gitu ya. Jadi kita ide-ide itu kita terjemahkan dalam bentuk sesuatu yang bisa kita kerjakan. Kemudian kita tes dulu gagasan atau ide kita itu, kita tes, kita lempar ke pasar dulu. Apakah sebenarnya solusi atas permasalahan yang dihadapin orang lain dan kita memberikan produk itu atau memberikan sarana itu bisa diterima orang lain dan digunakan. Kalau itu tidak bisa diterima oleh orang lain dan digunakan, maka kita memberikan solusi yang salah. Maka kita coba mundur lagi ke bagian ide tadi, di-explore ya. Kemudian kita membuat prototipe ulang lagi. Kemudian kita tes lagi. Kemudian kalau ketika tes itu ternyata responnya cukup baik, orang-orang menerima, orang-orang bisa menggunakan, maka coba itu kita masukkan ke implementasi untuk kemudian bisa kita jual atau kita bisa tampilkan ke orang lain.